Di tepi laut selatan Pulau Lombok, terhampar pantai seger yang cantik dan anggun, menyimpan legenda tua yang masih bergetar di hati masyarakat. Konon, ratusan tahun lalu, hiduplah seorang putri jelita bernama Putri Mandalika, keturunan bangsawan dari kerajaan Tonjang Beru. Kecantikannya bagaikan cahaya bulan jatuh ke bumi, sehingga para pangeran dari seluruh penjuru kerajaan datang melamar. Namun, cinta dan kekuasaan bertabrakan. Para pelamar bersaing secara tidak sehat, hingga nyaris menciptakan peperangan antar kerajaan. Putri Mandalika yang lembut hati dan mencintai rakyatnya memutuskan untuk mengambil jalan yang tak terduga. Pada pagi buta tanggal 20 bulan ke-10 dalam penanggalan Sasak, ia naik ke atas bukit di Pantai Seger, menghadap rakyat dan keluarga kerajaan. Dengan suara lirih namun tegas, ia menyatakan tidak akan memilih satupun pelamar demi mencegah pertumpahan darah. Sebagai gantinya, ia akan mengorbankan dirinya untuk kedamaian. Sebelum ada yang bisa menghentikannya, Putri Mandalika melemparkan diri ke laut dari atas karang, diiringi teriakan histeris dan tangisan rakyat. Tubuh sang putri tidak pernah ditemukan. Namun, tak lama kemudian, muncul sekumpulan cacing laut berwarna-warni di sekitar karang. Masyarakat percaya itu adalah jelmaan Putri Mandalika, cacing nyale, yang kembali tiap tahun sebagai simbol pengorbanan dan cinta tak terbatas. Tradisi bau nyale pun lahir, di mana warga berbondong-bondong ke laut saat fajar menyingsing untuk menangkap nyale sebagai berkah dari sang putri. Tapi di balik perayaan itu, ada sisi gelap yang tak banyak diketahui. Penduduk sekitar, khususnya para nelayan tua, kerap memperingatkan anak cucu mereka untuk tidak bermain-main di laut saat bulan nyale. Mereka bilang, kadang roh sang putri muncul, bukan dalam wujud lembut, tapi sebagai sosok murka yang menangis tanpa suara. Konon, lautan bisa berubah mendadak, tenang menjadi ganas, atau airnya mendadak dingin seperti es. Bertahun-tahun setelah pengorbanan Putri Mandalika, laut di sekitar Pantai Seger menjadi tempat sakral yang tak boleh disalahgunakan. Namun, tidak semua orang percaya. Suatu malam di tahun 1997, sekelompok anak muda dari Mataram datang berkemah di pantai itu. Mereka mabuk-mabukan, tertawa keras, bahkan meledek patung batu yang dibangun untuk mengenang sang putri. Salah satu dari mereka, Reza, menginjak batu itu sambil berkata, "Kalau memang dia putri, kenapa jadi cacing?" Teman-temannya hanya tertawa. Malam itu angin laut berubah menjadi sunyi. Tidak ada ombak, tidak ada suara binatang malam. Lalu satu persatu dari mereka melihat bayangan wanita mengenakan kebaya hijau laut muncul dari bibir pantai. Wajahnya pucat, rambutnya basah dan panjang, tapi tak ada kaki. Mereka mengira itu orang iseng. Tapi saat wanita itu melayang mendekat, Reza mendengar bisikan, "Kamu yang menginjak, kamu yang akan tenggelam." Keesokan harinya, Reza ditemukan mengambang di laut. Tubuhnya terlipat aneh dan mata melotot ketakutan. Otopsi tidak menemukan luka apapun, tapi air laut memenuhi paru-parunya. Anehnya, tidak ada gelombang laut semalam. Yang lebih mengejutkan, di sekitar tubuhnya ditemukan cacing nyale. Padahal belum musimnya. Teman-teman Reza tak pernah mau bicara soal kejadian itu. Bahkan keluarganya dilarang menyentuh batu peringatan Putri Mandalika. Sejak saat itu, penjaga pantai mulai melarang kegiatan berkemah sembarangan. Namun, bisikan malam dan tangisan sunyi kadang masih terdengar, terutama saat bulan purnama. Ada yang bersaksi melihat sosok perempuan duduk di atas batu karang, menatap laut dengan wajah sedih. Ia tak bergerak, bahkan saat ombak menerjang tubuhnya. Beberapa warga mengatakan roh Putri Mandalika sebenarnya belum tenang. Ia berkorban untuk kedamaian, tapi terusik oleh manusia yang melupakan arti pengorbanannya. Salah seorang kakek penjaga pantai, Pak Haji Sabrin, pernah menceritakan kepada cucunya tentang mimpi yang ia alami selama 7 malam berturut-turut. Dalam mimpi itu, ia melihat Putri Mandalika berjalan perlahan dari dasar laut, membawa lentera kecil dan menangis sambil menyebut nama-nama lelaki yang dulu melamarnya. Katanya, sang putri tak menyesal mengorbankan dirinya, tapi ia kecewa karena pengorbanannya hanya dijadikan pesta, bukan dihormati. Setelah mimpi itu berakhir, Pak Haji Sabrin jatuh sakit. Ia tak bisa berbicara selama 7 hari penuh.
Dan saat sembuh, rambutnya yang hitam berubah menjadi putih seluruhnya. Ia meninggal setahun kemudian, tepat pada malam Bau Nyale, dan tubuhnya ditemukan menghadap laut. Tangan terkepal memegang segenggam pasir dan cacing nyale. Meski menyeramkan, masyarakat tetap menjalankan tradisi Bau Nyale setiap tahun. Tapi semakin tahun, acara itu berubah jadi festival besar dengan hiburan dan musik. Seorang guru spiritual di Lombok, Bu Darmi, memperingatkan, ritual ini bukan untuk bersenang-senang. Jika kalian berpesta tanpa rasa hormat, maka nyale akan menjadi kutukan. Kata-katanya diabaikan hingga suatu tahun, badai datang tiba-tiba saat perayaan berlangsung. Tenda-tenda roboh, perahu nelayan terbalik, dan banyak orang mengalami kesurupan massal. Orang-orang mulai menyebut malam itu sebagai malam kutukan nyale. Dari hasil rekaman video yang viral, terlihat seorang perempuan berbaju hijau melintas di tengah kerumunan tanpa menyentuh tanah. Tapi yang lebih mengerikan, sosok itu terlihat hanya di kamera, bukan oleh mata telanjang. Sejak itu, festival Bau Nyale tak pernah lagi diadakan semeriah dulu. Tak hanya di Pantai Seger, fenomena aneh juga muncul di pantai-pantai sekitarnya. Di pantai Kuta Lombok dan Tanjung Aan, wisatawan mengaku mendengar suara gamelan dari laut saat malam. Ada pula yang melihat perahu tanpa awak bergerak sendiri ke tengah laut, lalu menghilang begitu saja. Seorang backpacker asal Belanda bahkan dilaporkan hilang secara misterius. Menurut saksi, ia terakhir terlihat duduk di karang, seperti sedang berbicara dengan seseorang. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Yang tersisa hanya tasnya dan jejak kaki menuju laut. Pihak berwenang tak pernah menemukan jasadnya. Kasus itu menjadi bahan liputan misteri, tapi penduduk lokal hanya mengangguk pelan. Kalau tidak menghormati, laut akan menelan, ucap mereka. Kata-kata yang sederhana, tapi penuh ancaman halus yang nyata. Kini, setiap kali musim nyale datang, suara doa dan bisikan halus terdengar lebih sering. Ada warga yang mengaku bermimpi dipanggil oleh Putri Mandalika untuk kembali ke laut. Seorang gadis kecil bahkan tenggelam meski hanya bermain di tepi pantai. Dan ibunya bersumpah anaknya memanggil, "Ibu, aku ingin ikut jadi nyale." Cerita itu menyebar dan membuat orang-orang mulai memperlakukan laut dengan lebih hormat. Tapi tetap saja, mereka tahu bahwa kutukan Putri Mandalika tidak ditujukan untuk membalas dendam, melainkan untuk menjaga keseimbangan. Laut, bagi masyarakat Lombok, bukan hanya air asin yang bergelombang, tapi sebuah kerajaan roh yang memiliki hukum sendiri. Dari semua kisah mistis itu, satu hal yang paling meresahkan adalah penampakan cahaya hijau kecil yang kerap terlihat mengapung di tengah laut, terutama menjelang dini hari. Nelayan yang mencoba mendekat justru menemukan dirinya tersesat, perahunya berputar-putar seperti dihipnotis. Mereka bilang itu lentera Putri Mandalika yang menuntun jiwa-jiwa sesat. Mitos ini dikuatkan oleh seorang penyelam profesional yang pernah menyelam di perairan Pantai Seger. Ia menemukan formasi batu menyerupai singgasana di dasar laut, dikelilingi oleh anemon dan cacing laut berkilau. Saat hendak mengambil gambar, kameranya mati total, dan ia merasakan tekanan aneh di dadanya, seolah sedang diawasi. Sejak itu, ia menolak menyelam di Lombok meski dibayar berapapun. Legenda Putri Mandalika adalah kisah pengorbanan, tapi juga peringatan. Laut bukanlah tempat untuk bermain-main tanpa hati. Dalam diamnya, ia menyimpan cerita cinta yang hancur, pengkhianatan para pangeran, dan kesedihan seorang putri yang tak pernah mendapat akhir bahagia. Tapi dalam kesunyian itulah ia menjaga pulau, mengingatkan manusia bahwa cinta sejati kadang tidak bersuara, namun bisa menjadi badai jika dilupakan. Jadi, jika suatu hari kamu berdiri di Pantai Seger saat subuh dan melihat cacing-cacing kecil bersinar di pasir basah, ucapkanlah terima kasih. Mungkin itu salam terakhir dari sang putri laut. Dan jika kamu melihat bayangan wanita duduk di atas karang dengan kebaya hijau, lebih baik jangan menyapanya. Selesai. Jika kamu suka video ini, like dan share ke teman kamu. Dan jika kamu mau dengar cerita misteri lainnya, silahkan di follow TikTok, Instagram, dan subscribe YouTube Ruang Misteri Senja.